Beating up over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Perdagangan internasional telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global, terutama untuk negara-negara berkembang seperti negara kita, Indonesia. Dengan keterbukaan terhadap pasar global, Indonesia dapat memperoleh peluang untuk memperluas akses pasar dan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menarik investasi asing. Tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama untuk menjelaskan dampak positif dan juga negatif dari perdagangan internasional terhadap sektor manufaktur Indonesia. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur Indonesia dalam perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dari satu negara ke negara lain. Tujuannya yang pertama, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dari negara tersebut. Lalu yang kedua, membeli barang yang lebih murah. Dan yang ketiga, memperoleh akses pasar yang lebih luas. Dari perdagangan internasional ini ada dua temuan teori utama. Yang pertama, teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara dapat mengekspor barang yang lebih efisien jika dihasilkan dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Contohnya Indonesia itu kan kaya akan kelapa sawit, maka Indonesia harus mengekspor kelapa sawit dan mengimpor barang elektronik dari negara lain. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Di teori ini berbunyi bahwa suatu negara dapat menghasilkan keuntungan meskipun negara tersebut dalam memproduksi semua produk, asalkan negara tersebut fokus menghasilkan produk yang lebih efisien. Contohnya Indonesia mungkin kalah dari Jepang dalam menghasilkan produk pesawat, namun Indonesia efisien dalam menghasilkan baju. Jadi Indonesia harus mengekspor pakaian dan mengimpor pesawat. Perdagangan internasional ini terdapat dampak positif. Yang pertama dari dampak positif dari perdagangan internasional itu membuka peluang besar bagi perekonomian dan industri di Indonesia. Yang kedua, dari kerjasama dagang ini dapat menghasilkan atau menambah investasi asing, yang dimana investasi asing tersebut membawa teknologi canggih dan sistem manajemen manufaktur di perekonomian Indonesia. Lalu yang ketiga tentu saja dapat membuka lapangan pekerjaan. Namun dapat diingat bahwa perdagangan internasional ini juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu persaingan yang semakin ketat, karena seringkali barang yang diimpor ini lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Lalu yang kedua, ketergantungan bahan baku. Jadi sistem manufaktur Indonesia ini masih ketergantungan bahan baku dan seringkali mengimpor bahan baku dari negara lain. Yang ketiga yaitu resiko deindustrialisasi, yaitu menurunnya peran sektor industri dan perekonomian di Indonesia. Poin pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kasus terkini, dampak perdagangan internasional terhadap manufaktur di Indonesia. Kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kebijakan kenaikan tarif Trump pada April 2025 yang lalu tentu saja membawa dampak negatif bagi ekspor Indonesia. Sektor-sektor ekspor andalan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan furniture diperkirakan akan mengalami dampak yang paling signifikan.
Hal ini tentu saja akan membuat biaya produksi semakin meningkat, menurunkan volume ekspor, serta menghambat rantai pasok. Meskipun demikian, ini menjadi peluang bagus untuk negara Indonesia mendiversifikasikan pasar ekspornya ke berbagai negara lain, serta meningkatkan daya saing ekspor nasional. Diversifikasi pasar ekspor ialah strategi untuk memperluas jaringan pasar ekspor Indonesia ke berbagai negara. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan tarif harga Trump. Karena dengan diversifikasi pasar ekspor, Indonesia dapat menekan biaya fluktuasi harga pasar serta meningkatkan jaringan di berbagai negara. Dengan memperluas jaringan pasar ekspor Indonesia, Indonesia mampu menjual berbagai sektor-sektor industri manufaktur ke berbagai negara dan tidak hanya bergantung pada Amerika. Oke, pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa sebenarnya tarif itu. Jadi, tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor dari negara lain. Biasanya, biaya barang impor itu dibayarkan oleh perusahaan atau individu yang membuatnya masuk ke suatu negara. Nah, biasanya tarif ini dikenal juga sebagai bea masuk, bea cukai, maupun pajak impor. Cara menghitungnya begini, misalnya Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 25% untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika. Lalu, Indonesia mengekspor produk senilai Rp100.000 ke Amerika Serikat. Nah, karena ada aturan tarif 25%, maka harga barang impor Indonesia itu akan naik 25% sesuai kebijakan tarif menjadi Rp125.000. Pajak itu bisa dibayarkan oleh perusahaan atau individu Amerika Serikat yang mengimpor produk Indonesia. Namun selain itu, perusahaan Amerika Serikat juga bisa melimpahkan tanggungan biaya pajak kepada konsumen. Pembayaran pajak bea cukai itu kemudian masuk ke kantung pemerintah Amerika Serikat. Atau cara lain, bisa saja sebuah perusahaan Amerika Serikat memutuskan untuk mengurangi barang impor. Ada beberapa alasan mengapa sebuah negara menerapkan kebijakan tarif. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri. Dan kedua, untuk memberikan sanksi kepada negara yang dianggap sebagai musuh. Nah, karena juntrungnya konsumen juga yang mengalami imbasnya, maka harapannya para penduduk bisa beralih pada produk dalam negeri dan meninggalkan barang impor. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan tarif perdagangan yang diumumkan Donald Trump? Jadi, penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada Rabu 2 April 2025 di Gedung Putih, Washington. Trump juga menyebutnya sebagai kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff. Menurut Trump, ini adalah bentuk balas dendam Amerika Serikat atas ketidakseimbangan perdagangan global dengan mitra-mitra Washington. Total ada 180 negara yang dikenai kebijakan tarif ala Trump. Besarannya variatif, mulai dari minimal 10% hingga terbesar 49%. Nah, dari 180 negara itu, 57 di antaranya disebut sebagai the worst offenders alias para pelanggar terburuk. Sebenarnya, Kamboja tercatat sebagai negara yang mengalami tekanan tarif paling berat sebesar 49%. Dari kasus naiknya tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia, yaitu yang pertama, mengurangnya ekspor terhadap Amerika Serikat, dan yang kedua yaitu gangguan pada rantai pasok global, dan yang terakhir yang ketiga yaitu menurunnya nilai rupiah dan naiknya bahan baku. Dari masalah tersebut kita dapat memberikan solusi, yaitu yang pertama peningkatan daya saing produk domestik, di mana kita meningkatkan produk dalam negeri dalam inovasi serta kualitas yang ada dalam produk tersebut. Yang kedua yaitu memperluas rantai nilai global, yang dimana kita mendorong Indonesia sebagai basis produk regional, yang dimana hal tersebut dapat membuat perusahaan global itu dapat memindahkan sebagian produksinya ke dalam Indonesia. Yang ketiga yaitu diversifikasi pasar ekspor,
yang dimana kita mengurangi ketergantungan ekspor ke pasar Amerika Serikat dengan memperluas pasar ke negara non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjelaskan tentang perdagangan internasional berdampak signifikan terhadap manufaktur Indonesia, terutama dalam konteks ekspor dan impor. Nah, di dalam sebuah kasus tarif AS terdapat mempengaruhi ekspor yang terhadap perdagangan Indonesia, manufaktur Indonesia, dan mengurangi daya saing produk perdagangan internasional. Nah, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan daya saing produk perdagangan internasional dan diverifikasi pasar serta bernegosiasi terhadap perdagangan internasional yang ada di dalam tarif AS tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perdagangan internasional agar bisa mengoptimalkan produk perdagangan internasional, dan pemerintah harus mengetahui strategi yang ada di dalam perdagangan internasional agar kasus tersebut bisa secara mudah ditangani atau diatasi dan tidak menyebar ke perdagangan internasional yang lain.